Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Trianto Official. Pada video kali ini saya tuh sudah sejak lama ingin membahas mengenai konten-konten yang tidak bermanfaat atau bahkan konten-konten yang sedikit vulgar. Di zaman sekarang banyak aplikasi-aplikasi penyedia konten-konten sehingga menyebabkan seseorang menjadi terkenal, menjadi heboh dan menjadi dilihat sehingga apapun media sosial yang ada konten-konten tadi menyebabkan terkenal, bahkan followersnya di Instagram meningkat drastis karena kita tuh termotivasi ingin melihat ingin menyaksikan konten apalagi yang dia buat. Sejauh ini teman-teman semuanya, yang perlu kita ketahui, konten ini sama sekali tidak bermanfaat, sama sekali vulgar. Dalam hal ini adalah yang paling tinggi sekarang, yaitu TikTok. Semuanya sekarang serba TikTok. Saya bukan menyalahkan tentang aplikasinya, tetapi saya menyalahkan orang yang menggunakan aplikasi TikTok itu sendiri. Di dalam hal ini yang ditampilkan di aplikasi TikTok itu lenggok body ataupun hal-hal lain. TikTok sekarang itu banyak digemari di kalangan anak muda ataupun orang-orang lain di Indonesia khususnya. Kalau Anda pengen menjadi terkenal, gunakan aplikasi secara baik, secara benar, edukasi secara baik terhadap khalayak umum maupun masyarakat Indonesia atau khususnya. Di dalam hal ini, TikTok sendiri tidak salah. TikTok sendiri itu benar. Mereka membuat suatu aplikasi untuk digunakan. Sama kayak YouTube, kayak aplikasi lainnya, WhatsApp maupun media sosial lainnya. Indonesia khususnya itu sangat suka, sangat menggemari konten-konten di TikTok itu yang sangat vulgar. Saya contoh, anak muda SMP, SD, SMA maupun anak-anak kuliahan maupun orang tua itu sangat gemar melihat TikTok karena membuat videonya itu selain gampang, mudah dipahami membuat video, tetapi kontennya itu tidak bermanfaat. Contoh pihak laki-laki misalnya itu membuat konten itu tidak akan dipandang. Tetapi di TikTok kalau untuk perempuannya dengan lenggok bodinya, dengan menampilkan fisiknya, itu sangat dilihat. Ini nanti timbul komennya, pemersatu bangsa. Bangsa yang mana? Indonesia. Apakah Indonesia disuguhi seperti ini? Enggak. Indonesia itu butuh wawasan, butuh pembelajaran. Apa yang di-share itu butuh namanya pencernaan, sistem kecerdasan. Apalagi sekarang anak-anak SD itu sudah namanya media sosial. Hal kecil saja itu di televisi kita tidak menemui sekarang untuk yang ditonton anak-anak. Kalau zaman dulu saya ceritakan itu banyak konten-konten yang ada lagu anak, di televisi juga ada lagu anak. Kita tidak mengerti yang namanya vulgar atau konten vulgar. Lebih banyaknya TV itu tentang edukasi dini gitu. Nah, sekarang itu tidak jumpa. Di televisi saja kita tidak menemukan untuk edukasi anak-anak kita. Malahan sekarang anak-anak, edukasi anak-anak itu lebihnya sudah dipelajari tentang bagaimana kita memikirkan dia menjadi dewasa sedini mungkin gitu.
Apakah ini yang namanya kita memberikan wawasan yang tepat terhadap sistem pola pikir kita? Tolong untuk pengguna aplikasi TikTok, ya, bagi perempuan, jaga marwah kalian. Tidak seperti itu. Kebanyakan, ya, itu menampilkan beragam goyangan, ya, lengguk badan atau lekukan tubuh di TikTok. Coba kalian gunakan, ya, TikTok sebagai penyebaran informasi yang tepat, update yang tepat. Contoh, ya, kita di dalam TikTok itu bisa menyebarkan tentang pengajian atau yang berkaitan tentang edukasi bisa kok, bisa. Tetapi kita sangat salah menggunakan aplikasi. Ini adalah poin yang kita harus angkat. Kita harus menjadi pandangan yang harus kita pikirkan bersama. Seperti apa ke depan? Seperti apa pola pikir ke depan? Kalau ini tetap berlanjut, pemerintah harus memberikan batasan terhadap penggunaan aplikasi ini. Saya pribadi, ya, bilang ini aplikasi sangat merugikan negara, sangat merugikan yang namanya tentang pola pikir kita ke depan. Karena apa? Sejak dini kita sudah disuguhi yang namanya kemolekan tubuh, goyang-goyangan, hal yang tidak wajar untuk disaksikan. Apalagi sekarang yang namanya era modern, di mana-mana handphone sudah canggih, aplikasi sudah canggih, situs mudah diretas atau apa-apa. Inilah yang harus kita jaga. Kembali lagi ke diri kita. Ketika kita mengeser hal yang tidak wajar, maka hal tidak wajar juga yang kita terima. Tolong untuk menjadi terkenal mudah, untuk mendapatkan followers Instagram ataupun hal yang mudah. Tetapi yang tidak mudah adalah kita memberikan wawasan dan pengajaran, edukasi yang tepat terhadap sistem perkembangan otak untuk anak ke depan. Bagi rekan-rekan semuanya, bagi teman-teman, dari sejak sekarang, mari kita gunakan aplikasi setepat mungkin untuk pembelajaran, edukasi terhadap anak-anak kita ke depan. Kalau tak kita, siapa lagi untuk merubah sistem ini? Bagi teman-teman semuanya, ya, yang suka terhadap video saya kali ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe, serta share ke media-media sosial lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu hidupin lonceng supaya mendapatkan notifikasi video saya berikutnya. Jadi memotivasi diri saya untuk selalu membuat video-video atau konten yang sekreatif mungkin, membahas apapun yang menurut pandangan saya itu harus kita bahas. Apalagi untuk zaman sekarang, era sekarang yang begitu canggihnya, tetapi kita menghilangkan budaya-budaya kita yang lama, yang begitu tertutup sopan pengajarannya dan memberikan pandangan edukasi yang penting terhadap perkembangan pola pikir anak, pola pikir kita untuk masa depan. Untuk teman-teman, kalau tak diri kita sendiri yang merubah, siapa lagi? Bangsa kita tergantung di tangan kita untuk maju dengan sistem yang tepat, penyebaran yang tepat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.